Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Maiton 03 yang menyempatkan hadir di acara ini. Yang terhormat Bapak Wasenin selaku Kepala SD Negeri Maiton 03, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta penjaga SD Negeri Maiton 03. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, saya di sini, ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya tidak lebih dari Bapak Ibu semua. Di sini sifatnya kita berdiskusi. Yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang budaya positif. Di sini ada 7 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah budaya positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Selanjutnya yang kelas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke paparan, kita melakukan ice breathing sebentar ya Bapak Ibu supaya otot-otot kita rileks. Kita cukup menirukan gerakan yang ada di depan. Sambil berdiri, menunggu Bapak Ibu semua. Cepat dulu. Guli 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 sam sam alek sam sam alek sam sam guli 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 sam sam guli 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 sam sam. Oh, sinyalnya ada Ibu. Guli 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 sam sam sam. Nah, sinyalnya kurang dulu Bapak Ibu. Wah, sinyalnya. Alam sam guli guli sam sam alam sam alam sam 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 Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Oke, relax ya. Nah, belum sarapan ya Bu? Ya nanti sarapannya Bu. Nih, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Arti dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan peserta didik. Setiap anak didik kita itu memiliki keunikan
dan kelebihannya masing-masing. Jadi sebagai guru kita harus mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Ya, tentunya pembelajaran dengan paradigma baru ini perkembangannya mewujudkan pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita ingat lagi profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ya, betul sekali ada 6. Yang pertama dari iman, ya betul sekali, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkepentingan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Nah, sekarang arti dari disiplin positif sendiri itu apa? Arti disiplin Bapak Ibu? Kita sering membicarakan dengan mulut kita disiplin, ya. Arti disiplin sendiri itu adalah patuh terhadap aturan, ya betul sekali disiplin. Patuh terhadap aturan yang cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kenapa seperti itu? Kalau kita punya disiplin, pasti nanti anak yang tidak disiplin akan dikenakan hukuman. Makanya si anak ini merasa tidak nyaman. Kemudian kita sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik secara umum, secara universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Motivasi intrinsik itu berasal dari diri murid tersebut. Motivasi ini sangat kuat Bapak Ibu, memiliki kesadaran dari diri si anak tersebut. Kemudian disiplin positif sendiri itu adalah salah satu penerapan cara menerapkan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran murid dan memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan berdasarkan kesadaran diri, ya, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Nah, di sini saya memiliki pertanyaan pemantik Bapak Ibu, ya. Ibu Lita itu adalah seorang wali kelas 3 di SD di hadapan bangsa. Ibu Lita ini sedang mengalami kebingungan karena memiliki salah satu murid yang sangat meresahkan. Kenapa meresahkan? Ya, namanya si Doni. Dia selalu meminta paksa bekal makanan milik temannya, sehingga beberapa temannya itu mengadu kebaikan, dan itu dilakukan Doni setiap hari. Mengapa Doni melakukan seperti itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Menurut panjenengan semua? Iya, karena dia belum apa ya Pak, belum makan, belum sarapan, dia belum sekali lapar, ya. Banyak alasan yang menyebabkan si Doni melakukan hal tersebut. Ya. Nah, ya. Kaitannya dengan kebutuhan dasar, apabila murid kita itu melakukan hal-hal, ya, yang menyimpang dari nilai kebajikan, maka si anak tersebut itu gagal Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Yang pertama itu bertahan hidup, ya. Bertahan hidup ini seperti kebutuhan makan, sandal, papan, kemudian kesehatan juga seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Seringkali Bapak Ibu semua menjumpai murid-muridnya di dalam kelas itu ada yang sering berlari-lari, ya Bu. Itu karena apa? Karena si anak tersebut kurang kasih sayang. Dia kepengen diperhatikan gurunya, ya, kalau di kelas. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan.
Penguasaan ini kaitannya dengan kemampuan anak. Nah, di dalam kelas seringkali juga kita menemui anak yang sering berebut untuk menjawab pertanyaan. Nah, dia itu di situ pengen diakui kalau dia mampu menjawab pertanyaan. Dan ketika di akhir semester, ya, itu kan ada pertanyaan yang Bapak Ibu juara 1, 2, 3 dan gitu. Nah, di situ anak menunjukkan bahwa kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Kemudian yang keempat itu adalah kebebasan. Menurut kasus berita tadi, kebebasan. Selain Doni tersebut belum makan, alasannya mungkin Doni ini sudah dibekali oleh ibunya, tetapi menunya sama terus Bapak Ibu. Jadi dia merasa bosan, sehingga dia kepengen menu yang lain dari mana. Seperti itu. Banyak faktor yang menyebabkan Doni menyimpan dari nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Nah, kita mengajar di SD tidak lain, murid kita itu adalah anak-anak. Ya, anak-anak itu programnya adalah yang baru. Mereka kepengen belajar itu secara menyenangkan, ya, dimodifikasi dengan model permainan. Itu 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi sendiri itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini coba Bapak Ibu semua perhatikan dari nomor 1, 2, dan 3. Bapak Ibu mau memilih yang nomor berapa? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba Bapak Ibu milih yang nomor berapa? Berarti nomor 3, ya bagus sekali. Bu Siti nomor berapa? Mau milih? Silahkan dipilih Bu Siti. Menghindari ketidaknyamanan, bukan? Ya, tidak sama seperti menjadi Pak Alif. Nomor 3, ya benar sekali. Yang ketiga Pak Wasmin, ketiga. Min 3. Pak Angga 3, kompak sekali ya. Mungkin 3, Pak Angga juga 3. Iya, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, ya panjenengan semua luar biasa. Karena yang ketiga ini adalah merupakan unsur intrinsik dari Bapak Ibu semua. Ya, tidak ada yang mempengaruhi dari luar. Nah, dari kesadaran Bapak Ibu semua. Untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seringkali kita juga mengalami Bapak Ibu ketika presensi pada waktu pagi hari ya, kita berusaha untuk tepat waktu sebelum jam 7. Nah, itu kita salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan. Apabila nanti kita telat, maka katanya tunjangan kita dipotong seperti itu. Itu yang salah satu contoh. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu motivasi yang kedua. Dia mau melakukan sesuatu pekerjaan, tetapi mengharapkan imbalan dari orang lain. Untuk yang ketiga ini sangat luar biasa ya, karena merupakan kesadaran dari diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Selanjutnya, di sini adalah konsep disiplin dan identitas gagal antara hukuman dan penghargaan. Sering Bapak Ibu semua kalau di kelas itu tidak asing ya dengan istilah hukuman dan penghargaan. Di sini memiliki ciri-cirinya masing-masing. Hukuman itu sifatnya menyakitkan Bapak Ibu. Nah, apabila seorang anak dihukum, maka dia akan mengingatnya sampai dewasa nanti mungkin ya. Dia selalu mengingat, saya pernah dimarahi Pak Harto ketika pelajaran olahraga. Bisa ya Pak Harto, ya seperti itu. Kemudian hukuman itu juga sifatnya memaksa, kamu harus seperti ini. Nah, sifatnya memaksa. Kemudian yang ketiga
murid menyembunyikan kesalahan. Nah, karena takut dihukum, si murid ini dia berani berbohong demi tidak dihukum. Ya, betul sekali. Kemudian yang terakhir, murid menjadi rendah diri karena dia dihukum oleh gurunya, dia merasa rendah diri. Saya salah terus, saya dihukum terus, seperti itu. Kemudian ternyata pembelajaran dia itu juga memiliki identitas gagal dari ibu. Kenapa tidak efektif di sini penghargaan atau hadiahnya? Nah, Bapak Ibu pernah melakukan pemberian hadiah kepada anak-anak didiknya ya? Pernah, ya betul sekali Pak. Tetapi ini tidak efektif. Alasannya apa? Kalau kita lakukan penghargaan terus-menerus, kan tidak mungkin ya Bapak Ibu kita berikan hadiah terus-menerus setiap harinya. Nah, itu akibatnya apa? Kalau kita berikan hadiah terus-menerus, iya, tergantung betul sekali. Kemudian merusak hubungan Bapak Ibu. Nah, misalnya salah satu murid di kelas kita itu ada yang pintar seperti itu, kita beri hadiah. Nah, teman yang lain itu akan merasakan iri Bapak Ibu. Cari anak itu diberi hadiah terus, saya tidak pernah diberi hadiah. Nah, itu menimbulkan hubungan si anak satu ini dengan yang diberi hadiah itu kurang baik. Itu yang dimaksud dengan merusak hubungan. Kemudian yang ketiga itu adalah mematikan kreativitas. Apa artinya itu? Nah, menjadikan murid kita malas Bapak Ibu. Kalau kita tidak beri hadiah, karena kalau kita tidak memberi hadiah, dia akan malas mengerjakan tugas yang kita berikan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Contohnya, apabila dalam satu kelas itu ada juara satu, hanya kita beri satu hadiah saja. Sedangkan juara itu kan ada juara satu, dua, seperti itu. Nah, yang juara dua ini dia akan merasa rendah diri. Yang diberi hadiah kok cuma juara satu saja, sedangkan saya juara dua tidak diberi hadiah. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Dari penghargaan ini dari unsur intrinsik si anak itu tidak ada Bapak Ibu. Sehingga si anak itu tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Ini yang kurang baik Bapak Ibu. Sekarang identitas sukses Bapak Ibu. Untuk konsep disiplin ini, yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Konsekuensi penguatan jangka panjang di sini. Konsekuensi itu apabila misalnya si anak tidak mengerjakan tugas. Nah, konsekuensinya apa? Dia harus, contohnya apa Pak Alif? Ya, betul sekali, mengerjakan di luar. Itu adalah konsekuensi, ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ya. Perlu adanya monitor atau pengawasan secara berkelanjutan. Kemudian adanya stimulus respon, itu adalah adanya aksi reaksi, ada rangsangan, kemudian ada responnya. Yang keempat, perlu menghormati peraturan. Nanti kita bahas Bapak Ibu antara peraturan dengan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah penggunaan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kalau murid melakukan kesalahan, dia akan mengurangi waktunya. Kemudian ini restitusi. Nanti kita bahas lebih lanjut di topik berikutnya. Restitusi ini adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, di sini tingkatannya di atasnya konsekuensi, ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nanti kita bahas di topik berikutnya. Murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian telekontrol, dirinya mampu kontrol, dan yang terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti ada mungkin pembahasan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, ya. Di sini Bapak Ibu sudah digambarkan antara konsekuensi, hukuman, dan penghargaan. Sudah, baik sekali Pak. Yang pertama, ya, silakan Bapak Ibu jawab bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku
kalimat saya tidak akan terlambat sekolah lagi. Masuk akal Bapak Ibu? Tidak. Status. Hubungan. Betul sekali. Kalau Bapak Ibu memilih antara itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi kita harus bisa membedakan. Hukuman. Saya tidak akan terlambat sekolah lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya bagus sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir masuk sekolah. Hukuman, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Iya, konsekuensi dia berusaha untuk bertanggung jawab. Yang selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker di sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas dengan mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab. Hukuman lagi. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Yang terakhir ini Bapak Ibu, berlari mengelilingi lapangan selama 10 menit karena terlambat masuk jam PJOK. Betul sekali Pak, konsekuensi. Ini tak ada di PJOK. Kaitannya dengan PJOK Bapak. Waktu betul sekali Pak. Waktu 10 menit itu adalah waktu untuk pemanasan saat pelajaran PJOK. Ini PJOK. Betul sekali. Memang sering pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya linear Bapak Ibu, hampir mirip, tetapi kita harus jeli untuk memahaminya. Ini tadi sudah. Nah, Bapak Ibu di sini saya mempunyai sebuah video. Silakan Bapak Ibu simak bersama-sama.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan sekolah lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak dapat masalah. Maaf sekali. Sekarang Bapak Ibu, posisi sebagai teman kita simak Bapak Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Kenapa lagi ya sayang? Iya Bu, habis dari saya bukan makan saya Bu. Kamu menangkan hidup kamu. Kamu menangkan yang paling kencang. Kok lambat sih? Iya Bu, saya memang pernah bangun tadi, jadi biar bisa kencang tetap pada senja Bu. Ya sudah sana. Nah, kalau belajar itu pagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sendiri. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana sekolah. Sudah beresin bisa bersihkan. Kamu ini ada saja. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya begini. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Adalah untuk ketinggalan. Baik Bu. Terakhir posisi manajemen. Kenapa? Isi dulu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi kalian. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang di jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini? Maaf Bu, saya lupa terlambat saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana Yang terjadi sendiri dan orang lain mungkin Bu. setuju? Jadi, apakah kalian yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia menjadi satu pelabatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau kita dari satu pelabatan ini? Saya akan coba untuk wanita saya Bu. Baik, kalau kalian di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mereka atau tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang menarik adalah Emma dan kira-kira akan belajar apa kemarin? Setelah pulang sekolah, akan segera saya sudah. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, kalian. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pergi oleh kelas 3. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan sebuah video tentang posisi kontrol apakah sebagai pimpinan.
Kita refleksi Bapak Ibu, selama ini kita menjadi guru, posisi kita, posisi kontrol kita itu sebagai apa? Di sini saya mau membagikan sticky note, silakan ditulis di situ Bapak Ibu, tidak apa-apa. Seadanya ya. Dengan pembuku pokok Yang pertama penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Silakan dipilih Bapak Ibu, boleh lebih dari satu, ya. Kita refleksi saja tidak apa-apa. Di kelas Bapak Ibu posisi kontrolnya seperti apa? Ya, silakan kita balik. Lebih dari satu boleh, ya. Disertai nama ya Bapak Ibu, ya. Pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ya, selama ini kita menjadi guru Bapak Ibu, kita sudah menjadi posisi kontrol yang mana? Ya. Jangan lupa ditulis nama Bapak Ibu. Ya. Ya, nama sendiri boleh. Teman, manajer, pembuat rasa bersalah, pembuku, gitu, ya. Sudah ada Pak Arif, Bu Min, Pak Dato, Bu Yati, ya. Saya dulu. Ya, silakan Pak Anda dijaga kalau sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini sudah ditanya. Kita, posisi kita sebagai guru, selama menjadi guru, posisi kontrol jadi seperti apa? Itu bisa dibeli dulu. Ada pembuku, ada pemantau, manajer, pembuku, ya, pembuku. Saya juga pernah membuku masa depan, ya. Ya, silakan dijaga di sini. Di sini Bu. Yang kedua, yang kedua, teman dan pemantau. Terima kasih Bu Siti. Monggo, silakan duduk. Ya, di sini pembuat rasa bersalah, manajer itu dari Pak Anda. Kemudian dari Pak Arif, pemantau dan manajer. Dari Bu sebagai teman dan pemantau, Pak Darto sebagai teman dan sebagai manajer, Bu Yati sebagai teman, pemantau, manajer, Pak Wesiden sebagai manajer dan sebagai teman, dan yang terakhir adalah Bu Siti sebagai teman dan manajer. Luar biasa Bapak Ibu semua, ya. Bapak Ibu sudah merefleksi posisi kontrol Anda semua selama menjadi guru. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu. Ya, sebelum masuk pertanyaan, pembentuk. Nah, pembentuk itu artinya apabila kita merasa bersalah,
kita akan memberikan dukungan. Tetapi di sini meninggalkan tugas yang sangat tidak baik bagi si murid Bapak Ibu. Apabila dia sakit hati, maka dia akan mengingatnya sepanjang misalnya dia masuk ke dunia kerja, setelah dia nanti dia masih ingat, saya pernah dihukum oleh Pak Harto, contoh ya Pak Harto, contoh saja seperti itu, akan selalu diingat seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, di sini guru itu membuat anak merasa bersalah sehingga si anak itu merasa rendah diri. Saya sudah membuat salah kepada guru saya dan dia kurang percaya diri Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah teman. Efeknya dari kasih sayang teman ini apa? Apabila si anak itu patuh terhadap satu guru, maka si anak hanya patuh dengan guru tersebut. Misalnya muridnya guru sebagai posisi sebagai teman. Murid-muridnya guru itu hanya patuh terhadap guru, tetapi misalnya kepada saya dia tidak patuh. Itu kelemahannya Bapak Ibu untuk posisi sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini sejauh ini dia memantau bagaimana siswa itu ketika di kelas. Efeknya di sini si guru tidak memberi solusi atau jalan keluar masalah yang dihadapi si anak. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini sangat luar biasa sekali. Manajer itu adalah si guru menghadapi anak yang bersalah itu dengan membantu si anak untuk menemukan solusi memperbaiki kesalahannya. Ya. Tadi sudah ada ilustrasi video yang kita lihat. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol. Ayolah yang penting buat kamu belajar. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sebagai apa posisi kontrolnya? Sebagai teman, ya, betul sekali. Ayolah, ya dia bertutur kata yang lembut, halus, lebih halus. Kemudian kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Silakan Bapak Ibu dipilih sebagai apa? Pemantau. Ya, terus ada konsekuensinya. Yang ketiga, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Ini sebagai apa? Bapak Ibu manajer, ya, bagus sekali. Si guru ini berusaha untuk membantu si anak menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, berapa kali guru harus memberitahu kamu bahkan kecewa sama kamu? Membuat rasa bersalah. Iya, guru kecewa sama kamu. Nah, si anak ini merasa bersalah Bapak Ibu. Dan yang terakhir, patuhi aturan sekolah, kamu berdiri di depan kelas. Nah, itu sebagai pemantau. Betul sekali Bu ya. Bagus sekali Bapak Ibu. Nah, sekarang keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya keyakinan kelas itu apa? Pernah. Bahkan Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ini tidak Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kenapa? Mengapa harus keyakinan tidak peraturan saja? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bagaimana berarti? Iya. Bisa pakai next Bu? Enggak apa-apa. Enggak dulu, kalau salah enggak apa-apa dulu. Silakan berarti utarakan pendapatnya tidak apa-apa. Kita sharing diskusi. Kalau kesepakatan itu kan anak-anak yang membuat sendiri sepakat dengan anak dan gurunya. Tapi kalau peraturan seolah-olah anak itu dipaksa dengan aturan itu, terpaksa. Terima kasih Bu Yanti, bagus sekali pendapatnya ya. Beri tepuk tangan semua lagi. Kita kembali ke pertanyaan, kenapa kesepakatan kelas? Tadi dikatakan berarti kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa, ya tidak satu arah. Kemudian kalau peraturan biasanya yang membuat siapa Bapak Ibu kalau peraturan? Sekolah, ya sekolah. Berarti itu hanya satu arah dan sifatnya
masal. Nah, di sini peraturan atau keyakinan. Ketika mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat berkendara sepeda motor, itu adalah peraturan atau keyakinan? Peraturan. Nah, kita melihatnya dari perspektif mana Bapak Ibu? Kalau kita menggunakan helm supaya selamat, selain itu Bapak Ibu, betul sekali. Kalau supaya tidak dihukum, berarti itu maksudnya peraturan atau keyakinan, tidak ditilang Pak Polisi. Peraturan, betul sekali Pak Alif ya. Kalau biar kita selamat itu maksudnya apa? Bagus sekali, ya, keyakinan dari diri kita. Yang terjadinya adalah keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setelah beraktivitas? Masuk ke peraturan atau keyakinan menurut Bapak Ibu? Iya, masuk ke. Nah, kita alasannya apa dulu kalau kita mencuci tangan? Menjaga kesehatan, betul sekali, menjaga kesehatan agar tidak ada, kalau zaman dulu 2 tahun yang lalu COVID ya, COVID tidak, kita tidak terkena COVID, itu adalah masalah kesehatan juga. Itu adalah keyakinan dari diri kita sendiri. Di sini ada prosedur Bapak Ibu pembuatan keyakinan kelas ya. Yang pertama, mempersilakan seluruh siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Semua siswa berhak menuliskan idenya, ya, idenya untuk menciptakan kelas impian mereka. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note, bisa juga menuliskan langsung di papan tulis. Semua peserta didik itu berhak mencurahkan idenya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Semua masukan dicatat Bapak Ibu, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, contoh Bapak Ibu misalnya apa? Keyakinan kelas yang sering kita jumpai. Menghargai diri sendiri dan orang lain, betul sekali. Ini maksudnya kalimat positif atau negatif? Positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positifnya. Membuang sampah di tempat sampah. Iya, bagus sekali. Membuang sampah di tempat sampah atau menjaga kebersihan. Kemudian lagi, tidak boleh makan di dalam kelas. Kita ubah kalimat positifnya bagaimana? Makan di luar kelas atau di kantin. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Masih banyak lagi keyakinan kelas yang biasa digunakan itu. Kemudian yang keempat adalah tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul. Setelah anak-anak menuliskan idenya, curahan pendapatnya, kita tinjau kembali, kita lihat, kita baca, kemudian kita kumpulkan Bapak Ibu. Pasti anak-anak itu memiliki ide yang sama, ada yang sama. Kemudian kita kumpulkan, kita pilih ya. Kemudian setelah itu, setelah ditinjau, kita jelaskan ke anak dengan kalau sepakat atau menyetujui apa yang kita tulis dengan tanda tangan, biasanya di bawahnya boleh atau di sampingnya. Itu adalah tanda bukti kalau mereka sudah meyakini ide-ide yang mereka buat. Yang terakhir itu adalah ditempel di tembok yang mudah terlihat Bapak Ibu, mudah terlihat dan terbaca oleh anak. Nanti apabila anak melanggar keyakinan kelas, kita ingatkan, coba lihat keyakinan kelas kalian. Ini ada bagaimana mendapatkan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah lebih abstrak dari peraturan, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang selanjutnya berupa pernyataan secara umum, misal yang keempat sedikit saja dan mudah diingat, kalimatnya sederhana saja, tidak usah terlalu panjang, nanti anak-anak lupa kalau terlalu panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan.
Jadi disesuaikan dengan lingkungan belajar siswa. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat apalagi guru dan siswa. Nah, Bapak Ibu, dari keyakinan kelas itu tujuannya untuk apa, nggih? Yang kita bahas tadi, menurut Bapak Ibu. Oke, betul sekali. Itu adalah salah satu untuk membentuk atau cara kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Nah, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu ya, topik yang terakhir ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok murid mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Nah, di sini di segitiga restitusi ini memiliki langkah-langkah, oke? Nanti kita bahas di sini Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi ini, ketika anak mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, kita sebagai guru itu membantu si anak untuk mencari solusi bagaimana si anak memperbaiki kesalahannya. Di sini ada tahap dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini artinya guru tidak langsung menyalahkan siswa. Ditanya dulu penyebabnya apa kamu melakukan kesalahan ini. Kita stabilkan dulu identitas siswa. Mungkin yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan apakah yang kamu lakukan itu salah atau benar. Nah, kita validasi tindakannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kalau kamu ingat keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat, apakah kamu melanggarnya? Kalau iya, nilai mana yang kamu langgar? Itu yang ketiga. Di sini ditegaskan bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan Bapak Ibu. Kemudian restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di sini saya memiliki sebuah video Bapak Ibu, kemarin. Nah, di sini kemarin saya melakukan sedikit restitusi pada murid saya, Bapak Ibu. Ada adalah salah satu siswa saya, Mas Mbak. Saat saya masuk kelas, dia ini ternyata bingung Bapak Ibu dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Ternyata setelah saya mengambil dia belum mengerjakan PR yang seharusnya akan dikoreksi sebentar lagi. Nah, pertama saya menghampirinya dan saya menanyakan, kamu sedang apa dia? Kok sibuk sendiri? Dia menjawab, saya sedang mengerjakan PR Bu. Nah, di sini saya tidak langsung menyalahkan dia Bapak Ibu. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu sudah Butina, ya. Tetapi di sini ada tidak mengerjakan itu pasti ada alasannya. Saya tanyai dulu Bapak Ibu alasannya apa.
Ternyata si Adil menjawab, dia kelelahan Bapak Ibu sehingga tertidur lebih awal dari jam tidurnya, sehingga dia lupa mengerjakan PR. Nah, setelah itu setelah saya menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, saya mencoba untuk membantu si Adil ini bagaimana si Adil memperbaiki kesalahannya. Oke, saya tanya, dan apakah kamu itu melanggar salah satu kelas? Ternyata dia masih ingat Bapak Ibu yang kelas yang sudah dibuat. Yang kelasnya adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, dia sudah ingat, dia sudah tahu kesalahannya Bapak Ibu. Ya, terus saya mencoba bertanya, bagaimana kamu mencoba untuk memperbaiki kesalahan dia? Nah, dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuatnya, dan dia akan membuat dia mengatur waktu atau manajemen waktu yang baik, sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya dapat dikerjakan dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya, di sini ada tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Putri, kelas 4 SD, siswa dari SDN Maitan Merdeka. Saya merasa senang karena ketika tidak mengerjakan PR, saya tidak dihukum dan tidak dimarahi gurunya. Saya tadi diajari untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih gurunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tanggapan dari murid saya Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, apakah Bapak Ibu ada yang bertanya tentang paparan yang saya sampaikan? Tidak ada, sudah jelas semua ini. Maka Bu Siti, berarti Pak Ali, Bumi Pak Angga, kita nanti bahas sini memberikan refleksi. Mau ini kita ditanyakan. Terima kasih atas pemaparan dari Dina terkait dengan budaya tersebut. Itu sudah dipaparkan oleh para baru ya. Kemudian lima kebutuhan manusia. Ini perlu sekali kita memahami dan menanyakan kebutuhan dari jadi sebelum kita menanyakan satu keyakinan atau menanyakan kesalahan itu, kita tengok dulu apa tujuannya, apa motivasinya. Jadi perlu sekali kita melaksanakan itu, memahami itu. Terima kasih, kita tadi sudah menyampaikan 5 posisi kontrol, baik dari penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir pengasuh. Saya berharap Bapak Ibu di sini yang masih memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, mari kita mulai bergeser ke ya, prosesnya tidak mudah betul. Saya yakin prosesnya tidak mudah dan tidak bisa satu atau dua hari. Karena itu saya yakin butuh pelatihan lah kita bagaimana melakukan proses transformasi ke kontrol sebagai manajer. Nah, untuk berproses ke situ, mari kita mulai pelajari, mulai kita latih melaksanakan tiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan. Apakah menstabilkan identitas? Iya, dengan mengucapkan atau memaparkan kata-kata yang seperti tadi disampaikan, bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu identitas kita. Kita ini manusia, ya, tidak lepas dari kesalahan. Makhluk yang tidak salah itu satu, malaikat. Nah, kita ini bukan malaikat, kita ini masih manusia. Tentu pasti punya kesalahan. Saya pun punya kesalahan.
gitu. Nah itu tahapan stabilitas, bahwa itu merupakan suatu hal yang wajar. Saya identitas saya stabil, identitas murid juga stabil dengan cara seperti itu. Lalu kalau sudah stabil, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, tempatnya salah dan lupa, kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Lalu kita menanyakan, apa tujuan dari perilaku tersebut? Motivasinya apa? Keinginannya apa yang belum terpenuhi? Nah, ketika menanyakan keinginan, kita melihat kembali kebutuhan dasar manusia. Apakah bertahan hidup? Apakah kasih sayang? Apa penguasaan? Nah, perlu kita analisis dulu. Kita tahu dulu, kita terima dulu, kita tahu dulu. Alasan yang diberikan anak itu bukan salah, tapi itu manfaat dan kita terima. Kalau sudah dia menyampaikan, dia pasti akan merasakan lega bahwa tindakannya itu beralasan dan si guru mau menerima alasannya. Nah, itu memberikan rasa puas bagi anak. Makanya ketika kita melakukan studi institusi, anak puasnya di situ. Dia merasa diterima dan diakui pendapatnya. Nah, kalau sudah selesai, baru kita tingkatkan proses yang selanjutnya, itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Makanya di setiap awal tahun kita selalu membuat keyakinan kelas. Apalagi kurikulum merdeka itu budayanya seperti itu, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita seperti apa? Itu dulu. Baru pertanyaan berikutnya, dari keyakinan kelas itu, keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan perilaku kamu itu yang mana? Nah, dia akan menemukan mulai berpikir. Kalau sudah, dia akan menyambung. Oh, saya ini tidak tepat waktu. Saya tidak mau menjadi sama. Saya tidak bersikap bersih. Sesuai dengan keyakinan yang berbeda bersama. Nah, kemudian kalau itu sebenarnya sih segitiga sebutnya sudah selesai. Tetapi kita sebagai seorang guru yang menuntun hubungan dengan murid, kita lanjutkan. Baik, kalau begitu kamu besok mulai berperilaku yang bagaimana tadi kesepakatan kelasnya kita kembalikan. Namanya restitusi, reguler akan kembali. Kita kembalikan ke kondisi normalnya, ke kondisi wajarnya sesuai dengan keyakinan kelas yang dia sepakati. Nah, ini bedanya dengan pembuku, dengan teman, dengan mudah dasar. Mudah-mudahan ini kita bisa implementasikan. Ya meskipun belum terbiasa, tapi 1 kali 2 kali kita coba kepada anak, itu nanti akan membawa perubahan budaya di sekolah kita ini, sehingga budaya positif itu akan terwujud. Nah, yang terakhir paling penting, ketika melakukan segitiga resolusi itu sifatnya insidentil, seketika, tidak menunggu kejadiannya sekarang dan institusinya besok atau minggu depan. Itu sudah tidak valid lagi. Anak mungkin sudah mulai membuat alasan-alasan yang berbeda. Ya, jadi ketika Bapak Ibu menemukan satu kasus kejadian, langsung saja diadakan segitiga restitusi. Tidak di tempat umum Bapak dan Ibu mungkin juga tidak menunjukkan kantor di Selasa. Pokoknya anak merasa nyaman dulu baru kita lakukan segitiga restitusi. Mungkin itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alif yang telah memberikan penguatan terhadap yang saya paparkan kepada Ibu. Kita memang perlu untuk berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dengan memahami dimulai dari tadi posisi kontrol kita sebagai apa, kemudian kebutuhan dasar murid kita bagaimana. Di situ kita bisa saling bergandingan tangan Bapak Ibu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Untuk selanjutnya referensi dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Wazir, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah sedikit mengenai institusi sosial. Untuk itu kalau di awal kalau zaman dulu itu sedikit dari institusi ini adalah cenderungnya kalau ada yang nakal, ada yang meninggalkan terlambat atau yang ramai sendiri, ini buktinya saya mengambil langkah-langkah yaitu penguasaan kelas dulu. Kelasnya dikuasai, kita menerima walaupun tadi yang secara balik dia terlambat atau dia ramai. Kalau kita tunggu, kita beri cerita dulu. Misalnya yang saya terapkan itu, yang pertama itu kita pembukaan kelas. Artinya membuka kelas itu dengan cara absen. Tapi situ terlambat dihasilkan. Peraturan-peraturan yang dirilis tadi ini kalau saya adalah seorang kepala sekolah ketika menjadi guru memberi salah kepada di pembukaan pembelajaran itu kita senangkan dulu, jangan ujuk-ujuk langsung pembelajaran seperti ini. Contoh pembelajaran P5 pelajaran Pancasila tadi ini penerapannya memang kalau tidak membaca ini, apalagi ada penerapan yang terkait dan materi ada buku-buku hanya sedikit. Itu begini, biasakanlah kalau di kelas awal atau di kelas rendah, kelas 1 dan masuk kelas tinggi, biasakan datang kita kemarin kan didayakan positif di kelas salaman dulu. Saya contohkan sebelum salaman itu Pak guru membariskan di depan kelas, ya, di depan kelas langsung masuk. Putrinya masuk dulu, putranya masuk ke belakangan. Ini disertai dengan nyanyi itu supaya budaya yang baik ini disenangkan dulu anaknya, disenangkan dulu. Kemudian setelah senang kita mengadakan absen kelas ini, kita budayakan absen ketahui. Tadi misalnya pas jam 7 lewat 10 menit dan kita mengadakan absen, kita nyanyi. Itu saya kan di kelas itu banyak nyemen. Kelasnya tidak ada absennya, tidak ada apa jenis. Kalau perlu dikasih jenah ini kelas A, kelas ini misalnya. Jadi di diskusi itu anak-anak dipanggilkan semua. Jadi di absen, didekati. Misalnya kalau di budaya absen itu tunjukkan tangan kanan. Ada yang kelas 1 pandai. Siapa namanya? Saya pak. Nah ini tidak budaya positif itu gaya jelek. Sambil mengabsen, sambil tunjukkan tangannya. Coba ini di kelas awal, di kelas 1 jangan langsung diberi pelajaran kan kurikulum merdeka yang sedikit kok, modulnya sedikit. Itu saya minta pada bapak ibu perhatiannya curahkan di belakang dulu. Ini khusus untuk pelaksanaan kurikulum merdeka bahwa ini banyak menggunakan kreativitas, menimbulkan kreativitas. Saya melihat SD lain, ini yang kurikulum merdeka Pak Arto, di anak-anak itu diajari senang dulu, baris dulu, setelah itu diajari, terus Pak Arto mau mengajarkan
tentang sepak bola yang baik, tentang asli yang baik. Namun anak-anak sudah dibuat senang dulu, diajari yang sungguh-sungguh, diajari senam yang sungguh-sungguh. Ini contohnya Bu, untuk Bina, saya pertama itu adalah penguasaan kelas awal pra masuk kelas itu didahului dengan dari buka kelas. Kemudian setelah itu salam, setelah itu kita jaya baik nih, salam ditanyain, ada tadi telat Pak, ada yang telat, nanti kan bisa mengatur kita. Jadi budaya yang baik itu, nah terima kasih Bu Dina. Kalau tidak, saya dulu sampai sekarang tidak pernah menghukum ya, keras sendiri. Kalau kita melakukan dia, ya tidak pernah. Baik di SD manapun, saya tidak pernah mendukung, tapi menanyai seperti teorinya Bu Dina mau dari awal segitiga dari tadi. Jadi anak itu disenangkan dulu. Untuk itu kalau saya masuk kelas ini ada nyanyi tak senangkan dulu di materi. Dan Bapak Ibu saya minta kelas itu di papan tulis itu jangan kosong melongkong, harus dituliskan. Ya, misalnya pendapatmu bagaimana? Seperti kemarin kelas 1 sebelum pembelajaran Bu Bos itu memberikan bagian-bagian tubuh contoh. Nah, bagian-bagian tubuh ini jelaskan dulu Bu Bos, baru diberi catatan di papan tulis ini kepala. Nanti kan bisa ini ditunjukkan dulu kepala, enggak untuk tadi jelaskan dulu supaya baik. Ini Bu Dina, kalau saya mendapat saya itu selalu motivasi di kelas awal atau di pembelajaran sebelum dimulai. Itu yang kuncinya. Pokoknya bocah datang di sekolah disenangkan dulu, gitu ya. Terima kasih di saran saya untuk Bapak Ibu Guru semuanya, disenangkan jangan menghukum. Tadi yang baik dalam kondisi yang baik, dan Bapak Ibu lengkapi datanya. Kalau datanya orang tuanya harus mengerti di masing-masing kelas Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wasilir yang telah memberikan referensinya di Bapak Ibu. Kita sudah di penghujung acara Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk SD Negeri Mataram 3. Hari Raya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.